There was a man whose name is revered by Jews, Christians, and Muslims. Menyebarkan ajaran mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa lalu tentu diiringi dengan berbagai macam ujian bahkan cacian. Kisah Nabi Musa cukup menarik untuk disimak karena ada banyak bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Selain untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran, Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yakni Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Fir'aun juga tak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api yang bisa membakar wilayah Mesir. Ketika terbangun, ia mengumpulkan para tukang sihir dan ahli peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal itu memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab musnahnya penduduk Mesir. Takwil mimpi itu membuat Fir'aun ketakutan, hingga ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Musa lahir pada saat maraknya pembunuhan bayi dan kaum laki-laki oleh pasukan Raja Fir'aun. Nabi Musa lahir dari wanita bernama Yukabat sedangkan ayahnya bernama Imran. Yukabat merasa sangat ketakutan apabila anaknya dibunuh oleh Raja Fir'aun. Kemudian, Allah mengilhaminya untuk meletakkan Musa ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil saat pasukan Fir'aun datang. Atas izin Allah, peti Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Setelah disetujui oleh Fir'aun, Asiyah memutuskan untuk mengasuh bayi Musa dan mengangkatnya jadi anak. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang kejam. Akan tetapi ia sangat menyayangi dan mencintai istrinya sehingga selalu menuruti keinginan istrinya tersebut. Saat mengasuh Musa, Asiyah mencari wanita yang bisa memberi ASI kepada bayi itu. Atas kehendak Allah, ibu kandung Musa terpilih untuk menyusuinya. Sebab, tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Musa kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Begitulah cara Allah menyatukan Musa ke pangkuan ibunya. Kisah ini dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Pada suatu hari Musa dibawa oleh Asiyah ke hadapan Fir'aun di dalam kamar. Waktu itu Fir'aun lagi duduk-duduk santai di atas sofa. Tiba-tiba Musa kecil menarik jenggot Fir'aun. Raja yang terkenal sangat zalim itu marah besar dan memanggil tukang sembelih anak-anak Bani Israel untuk membunuh Musa kecil. Fir'aun menyatakan kepada istrinya, anak kecil inilah yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Asiyah segera mencegahnya dan menyatakan bahwa Musa hanyalah anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mengujinya. Kepada Musa kecil ditawarkan bara api dan permata. Jika dia memilih permata, berarti dia sudah berakal dan silahkan dibunuh. Tapi apabila yang dipilihnya dua bara api dan memasukkan ke mulutnya, berarti dia belum tahu apa-apa, maka Musa harus dibebaskan dan dibiarkan hidup. Setelah ujian itu dilakukan, ternyata memang Musa memilih bara api, bukan permata. Maka selamatlah Musa dari kematian di tangan algojo Fir'aun. Ketika beranjak dewasa, Musa diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Raja Fir'aun.
Selain itu, ia diberikan mukjizat ilmu pengetahuan dan pangkat kenabian serta diberi kitab Taurat guna menaklukkan Firaun. Musa dididik sebagaimana anak raja pada umumnya, hingga suatu ketika setelah memasuki masa remaja ia berjalan-jalan ke kota dan mendapati dua orang sedang bertengkar. Keduanya berasal dari kaum berbeda yaitu Bani Israel dan pengikut setia Firaun. Kian lama perdebatan makin memanas. Akhirnya Musa turun tangan dan memukul pasukan Firaun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Israel. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapatkan hukuman dari sang ayah angkat. Oleh sebab itu Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan istana dan menuju arah Madian. Pelarian Nabi Musa tersebut dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 21, yang artinya, maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut, dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Nabi Musa pergi tanpa tahu arah tujuan, dengan diliputi perasaan cemas dan khawatir akan kejaran tentara Firaun. Tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah Madian dan bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Pertemuan itu terjadi ketika Nabi Musa tengah beristirahat. Kemudian melihat dua gadis itu tengah mengambil air untuk hewan ternaknya. Musa memutuskan untuk membantu mereka. Setelah itu mereka mengundang Musa untuk berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia baru mengetahui bahwa dua gadis tersebut adalah putri Nabi Syuaib. Nabi Musa dijamu dengan penuh hormat dan menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Maka, Nabi Syuaib berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim." Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menjadi penggembala kambing dengan imbalan boleh menikahi salah satu dari putrinya. Hal ini juga diabadikan dalam surah Al-Qasas ayat 27. Tawaran itu diterima oleh Nabi Musa. Setelah 10 tahun berjalan, akhirnya Nabi Musa menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Safuro. Setelah mendapat izin dari mertuanya, Nabi Musa didampingi istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana peristiwa ini juga dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 29-32. Menurut beberapa riwayat, tempat turunnya wahyu Nabi Musa adalah sebuah bukit yang bernama Tursina. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa mengajak Firaun untuk kembali ke jalan yang benar, dengan menunjukkan mukjizat dari Allah yaitu tongkat ajaibnya yang bisa berubah jadi ular. Melihat itu, Firaun sangat murka dan memanggil semua tukang sihir agar bertanding dengan Musa. Kemenangan ada di pihak Nabi Musa, dan para tukang sihir mengakui kebenaran yang dibawa olehnya. Selain itu, Siti Asyah, istri Raja Firaun juga ikut beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Firaun murka dan menghukum mati para tukang sihir serta menyiksa istrinya hingga meninggal. Karena peristiwa tersebut, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Firaun beserta seluruh bala tentaranya. Para ulama mengatakan, jumlah tentara Firaun mencapai 1 juta orang. Sedangkan kaum Nabi Musa hanya sekitar 600.000 orang. Mereka menyisir semua daerah untuk mencari Nabi Musa dan pengikutnya dan bertemu saat matahari terbit. Tidak ada jalan lain bagi mereka untuk menyelamatkan diri selain menyeberangi Lautan Merah. Kemudian turunlah pertolongan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 50, yang artinya,
Dan ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikan. Dalam peristiwa inilah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba air laut dengan ombak yang bergulung-gulung terbelah menjadi dua bagian. Setiap mata yang melihat dan menyaksikan peristiwa ini tercengang. Nabi Musa dan para pengikutnya menapaki jalan yang terbentang di tengah lautan dan berhasil menyeberangi hingga kembali ke daratan. Sementara Firaun dan pasukannya justru baru memasuki jalan itu. Saat Firaun dan pasukannya berada di tengah-tengah lautan, Nabi Musa segera memukulkan kembali tongkatnya, dan air laut yang terbelah itu menyatu kembali. Firaun dan pasukannya binasa tenggelam tanpa ada yang selamat. Peristiwa ini juga tercantum dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 90-92. Suatu ketika, Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Pertemuan tersebut merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa sedang berbicara di hadapan kaumnya dan mengatakan, "Siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Nabi Musa pun menjawab sendiri, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya." Maka dari itu Allah mempertemukan Nabi Musa kepada orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi darinya, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir pun memberikan syarat jika ingin belajar kepadanya. Syaratnya hanya satu, selama berguru dengan Nabi Khidir, Nabi Musa harus bisa bersabar ketika melihat keanehan-keanehan yang akan terjadi. Melihat persyaratan yang tidak begitu sulit, akhirnya Nabi Musa pun mengikuti perkataan Nabi Khidir. Ilmu yang diberikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa merupakan contoh dari ilmu makrifat. Ketika sedang bersama, Nabi Musa melihat Nabi Khidir sedang melubangi kapal yang sebelumnya mereka tumpangi dengan gratis. Hasilnya kapal milik seorang nelayan itu bocor dan tidak bisa ditumpangi lagi. Nabi Musa pun bertanya, "Kapal ini telah mengangkut kita tanpa meminta imbalan. Tetapi kenapa engkau sengaja melubangi kapal mereka?" Nabi Khidir pun menjawab, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelalaianku." Nabi Khidir pun memaafkan kelalaian Nabi Musa atas perjanjiannya di awal. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang anak yang sedang bermain dengan teman-temannya. Kemudian Nabi Khidir menghampiri salah satu anak dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Nabi Musa pun bertanya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Kemudian Nabi Khidir menjawab, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Maka keduanya kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampailah pada suatu desa. Pada desa tersebut terdapat rumah warga yang hampir roboh temboknya. Dengan inisiatif, Khidir pun membetulkan tembok yang hampir rubuh tadi. Setelah kejadian yang membuat banyak Nabi Musa bertanya-tanya, kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan maksud dan tujuannya. Ketika Nabi Khidir melubangi perahu yang menjadi tumpangannya secara gratis, sebenarnya Nabi Khidir mengetahui akan ada perompak yang menjarah kapalnya di perjalanan nanti. Kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan alasan dirinya membunuh anak yang sedang bermain bersama temannya. Menurutnya anak kecil itu merupakan anak nakal dan jahat ketika besar kelak. Mungkin membunuh anak itu merupakan hal terbaik untuk mencegah kemungkaran.
Dan hal yang perlu dipahami adalah ketika Nabi Khidir melakukan semua tindakan di atas, semata-mata itu adalah perintah Allah. Selanjutnya ketika Nabi Khidir membangun tembok yang ingin roboh, sebenarnya itu adalah harta warisan untuk anak yatim yang harus dijaga. Namun ketika sedang membangun, Nabi Khidir berkata bahwa melalui tangannya, dia menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu." Nabi Musa tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Jordania. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Musa di atas adalah, sehebat apapun kekuatan manusia, tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Firaun menerima azab dari Allah dan mengalami kehancuran akibat kesombongan, kekejaman, dan pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.